Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Zuliansyah Triutama, NIM 1905394. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permodelan sistem kompleks yang salah satunya adalah job shop model. Jadi di sini akan dibahas ada tiga. Yang pertama yaitu apa itu job shop. Terus yang kedua pensimulasian dari job shop model meliputi proses simulasinya. Lalu yang ketiga ada conclusion atau kesimpulan dari simulasi yang telah dilakukan. Yang pertama itu ada job shop. Job shop sendiri adalah sistem produksi yang menghasilkan produk-produknya dengan aliran atau urutan proses yang beragam. Jadi job shop ini seperti sistem produksi yang mana mereka menghasilkan produknya dengan cara mengalirkan proses-proses itu secara berurutan, lalu akan berakhir di proses terakhir. Yang kedua yaitu proses simulasi dari sebuah job shop model seperti yang ada di buku. Tujuannya adalah yaitu melakukan simulasi model sistem manufaktur untuk mengidentifikasi bottleneck atau hambatan yang terjadi dalam suatu proses produksi. Nah, di sini kita ingin mensimulasikan sistem manufaktur ini untuk apa? Yaitu untuk mengetahui adanya hambatan atau bottleneck itu ada di mana dalam suatu proses produksi. Problem statement yang pertama yaitu ada 5 workstation, masing-masing memiliki mesin proses sebanyak 3, 2, 4, 3, dan 1. Lalu kita asumsikan job atau pekerjaan tiba di sistem dengan time interarrival yang merupakan variabel acak eksponensial dengan rata-rata 0,25 jam atau seperempat. Lalu yang ketiga, setiap tugas harus dilakukan di stasiun tertentu dan dalam urutan yang sudah ditentukan. Nah, di sini ada data setiap job, di mana job 1 memiliki tugas yaitu ada 4 dengan probabilitas 0,3, job 2 memiliki tugas 3 dengan probabilitas 0,5, dan job yang terakhir itu memiliki tugas 5 dengan probabilitas 0,2. Probabilitas digunakan untuk melakukan pembobotan terhadap tugas-tugas yang akan dikerjakan. Nah, di sini ada routing task-nya atau alur-alur dari setiap pekerjaan, di mana setiap pekerjaan itu memiliki alur-alur yang berbeda. Di mana itu ada job type 1 itu memiliki alur 3, 1, 2, 5, dan job type 2 itu memiliki alur stasiun 4, stasiun 1 baru ke stasiun akhirnya yaitu 3. Begitu juga dengan job type yang 3. Lalu ada problem lagi, yaitu jika sebuah job atau pekerjaan itu tiba di stasiun tertentu dan semua mesin pada stasiun tersebut sibuk, maka job itu atau pekerjaan itu dimasukkan ke antrian yang mengadopsi sistem FIFO di stasiun itu. Terus waktu untuk melakukan tugas itu adalah variabel acak yang tergantung pada jenis pekerjaannya dan stasiun tempat mesin itu dikerjakan. Simulasi ini akan dilakukan selama 365 hari dikali 8 jam dalam sehari. Nah, berikut adalah sistem state atau variabel-variabel yang akan berubah setiap sistem melakukan simulasi. Yang pertama ada time of arrival to station, yaitu kedatangan ke stasiun. Bukan kedatangan awal, berarti setiap dia mau datang ke stasiun yang berbeda maka itu akan dicatat sebagai waktu yang berbeda. Lalu yang kedua ada task number atau tugas yang sedang dikerjakan. Lalu ada job type yaitu tipe pekerjaan yang dikerjakan. Lalu ada route atau alur dari pekerjaan setiap job. Lalu ada dua variabel yaitu SAMS dan timers. SAMS sendiri itu waktu tunggu atau delay, average delay in queue yang akan dihitung menggunakan statistik. Juga timers itu akan menghitung keadaan mesin apakah sedang sibuk atau tidak, yang akan dicatat juga secara statistik. Lalu ada event, ada 3 event pada simulasi ini. Yang pertama ada arrival of job to the system, yaitu kedatangan pekerjaannya. Lalu ada keberangkatan job-job tersebut dari stasiun yang sudah selesai mereka kerjakan. Lalu ada event terakhir yaitu berakhirnya simulasi. Berikut adalah gambaran yang sudah kita bahas tadi. Jadi di sini ada sebuah sistem di mana terdapat 5 workstation yang setiap workstation itu memiliki mesin
Yang pertama itu ada 3 mesin, yang kedua ada 2 mesin, yang ketiga ada 4 mesin, yang keempat ada 3 mesin, yang kelima ada 1 mesin. Yang setiap workstation itu melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Di sini juga telah tertera rata-rata waktu pelayanan setiap tugas yang udah ditentukan juga untuk setiap tipe pekerjaan. Yang pertama itu ada job type 1 itu ada 0,50, 0,60, begitu juga yang lainnya. Lalu di sini ketika kita ingin mensimulasikan sistem, kita harus mengetahui tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengetahui average delay in queue, untuk mengetahui average number in queue, dan yang untuk mengetahui average utilization. Average number in queue itu merupakan bagaimana sebuah antrian itu angka yang akan menunjukkan rata-rata antrian. Lalu ada average utilization, itu angka yang menunjukkan seberapa permanfaatan sumber daya itu dilakukan. Terus ada average delay in queue, angka yang menunjukkan rata-rata waktu tunggu setiap antrian di setiap stasiun. Itu yang akan kita estimasikan. Juga yang terakhir ada average job total delay, yaitu rata-rata pekerjaan yang tertunda. Jadi di sini kita akan melihat ada berapa pekerjaan tertunda dengan estimasi mesin berjumlah 5. Berikut adalah fungsi untuk keberangkatan pekerjaan dari sebuah stasiun, di mana di sini akan ditentukan job itu keluar dari stasiun yang mana. Terus apakah masih ada antrian pada stasiun itu? Jika masih ada, maka selesaikan dulu antrian, lalu kerjakan statistik yang akan dilakukan, lalu jadwalkan keberangkatan. Kembali lagi, cek lagi apakah antrian itu sudah kosong. Jika sudah kosong, maka baru kita pastikan bahwa mesin dalam keadaan idle atau tidak sibuk. Setelah itu, cek lagi apakah pekerjaan itu diberangkatkan itu masih punya tugas. Kalau masih punya, maka kita masukkan satu tugas itu ke job yang sudah ingin diberangkatkan. Lalu panggil fungsi arrive atau tiba untuk lanjut ke stasiun berikutnya. Jika tidak ada lagi, maka return, langsung keluar. Lalu ada arrive function. Di sini arrive function tugasnya adalah untuk menghandle bagaimana tugas-tugas itu masuk ke sistem atau ke sebuah stasiun. Ketika masuk, maka akan dicek apakah dia merupakan job yang baru masuk ke sistem atau job yang mau masuk ke sebuah stasiun yang lain. Jika dia job yang baru masuk, maka bangkitkan angka acak untuk penjadwalan job baru ini, dan set si tugasnya itu dari 1 atau dari awal. Lalu jika tidak, langsung saja masuk ke penentuan stasiun untuk job ini sesuai dengan routes tadi atau alur kerjanya. Setelah itu cek lagi apakah mesinnya sibuk. Kalau sibuk, maka kita masukkan pekerjaan itu ke antrian pada stasiun itu. Jika tidak sibuk, maka masukkan dia ke mesin yang sedang tidak sibuk. Lalu mesin akan mengerjakan si job tersebut. Lalu job tersebut dijadwalkan untuk departure atau berangkat ke stasiun berikutnya. Nah, untuk prosesnya sendiri, nanti pertama-tama akan ada job type yang acak dimasukkan. Di sini ada job type 1, nanti akan masuk sesuai dengan alurnya, di mana job type 1 ini memiliki alur 3, 1, 2, 5, 4. 1, 3, 1, 2, 5, langsung keluar. Nah, pertama-tama dia akan masuk ke 3, dia akan ngecek apakah mesinnya ada yang tidak sibuk, maka dia akan mengerjakan itu. Kalau ada sibuk, nanti dia akan mengantri. Lalu ketika dia udah dikerjakan di sini, dia akan dilemparkan lagi ke sini,
Ketika ini terlihat sibuk, maka dia akan mengantri dan dia akan menunggu antriannya sampai dia dikerjakan. Ketika dia sudah dikerjakan, lalu masuk ke 2. Begitulah selanjutnya untuk job-job yang lainnya. Job-jobnya itu dibangkitkan dengan angka acak, jadi tidak pasti apakah dia job 1 atau job 2 atau job 3. Di sana nanti akan dicatat setiap state-nya itu, dicatat tugas-tugas apa aja yang udah dikerjakan sesuai dengan rutenya dia. Lalu nanti variabel sem sama times itu akan mencatat waktu delay sama waktu keadaan mesin yang sibuk atau tidak sibuk. Lalu nanti variabel event sendiri akan menentukan event apa yang harus dikerjakan sekarang, apakah departure atau arrive. Nah, kesimpulan. Untuk kesimpulan di sini, ketika kita sudah melakukan simulasi tersebut, maka akan dapatkan keluaran berupa beberapa data seperti average job total delay atau rata-rata job yang dikerjakan yang ditunda itu berapa, semakin tinggi maka akan semakin buruk. Lalu ada beberapa variabel-variabel yang kita estimasi tadi, average number in queue, average utilization, average delay in queue. Data-data ini akan digunakan untuk si orang yang mensimulasikan ini untuk menentukan apakah keputusan yang tepat untuk simulasi kali ini. Di sini untuk simulasi yang dilakukan tadi dengan data-data tadi, maka didapatkan data-data seperti ini, di mana workstation 1, 2, dan 4 itu memiliki kesibukan yang sangat tinggi dengan average number in queue-nya sangat tinggi. Lalu delay in queue-nya juga lebih tinggi daripada yang 3 dan 5. Nah, apa yang kita bisa lakukan dari output tersebut? Jadi seperti kalau yang di buku itu mereka mau mengestimasi apakah kita harus menambah mesin untuk mengefisiensikan pekerjaan dari si produksi ini, di mana mereka mensimulasikan penambahan mesin pada workstation 1, penambahan mesin pada 2, workstation 2, terus penambahan mesin pada workstation 3 atau keempat. Jadi yang paling tingginya itu ada pada workstation, penambahan mesin pada workstation 4. Jadi di situ kalau kita menambahkan mesin pada workstation 4, maka akan didapatkan hasil paling efektif yaitu 7,5. Nah, begitulah penjelasan mengenai simulasi dari job shop model. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Apabila ada saya salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.